Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berdoa puasa. Mari kita satukan hati kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kamu menaikkan pujian kami. Kamu mau menaikkan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh kasih setia Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah berakhir. Untuk selama-lamanya tetap ada di dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan tinggikan namanya, sebab namanya adalah nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh kasih setia-Mu ya Tuhan tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus.
karya-karya-Mu ya Tuhan. Ada di dalam hidup kami. Setiamu tak pernah layu di hidupku. Sambil mengangkat tangan kita katakan, dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
ya dan amin di dalam hidup kami ya Tuhan. Sekalipun kami belum bisa melihat, tapi kami percaya setiap janji-Mu Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
percaya janji-Mu ajaib ya Tuhan. Janji-Mu ajaib Terukir di hati kami. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat ya, kita bersepakat untuk mendoakan bangsa kita dan kita yakin Tuhan Yesus bekerja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih kami sudah menyembah Engkau, kami sudah menaikkan segala ucapan syukur kami, keagungan kepada Engkau sebagai rasa ucapan syukur kami yang berlimpah-limpah melalui setiap penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Bapa bersepakat untuk seluruh jemaat-Mu GBI My Home. Bersama-sama kami mau berkata Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Damailah Indonesia, diberkatilah Indonesia, bertakhtalah bagi Indonesia ya Tuhan. Karena kami tahu kami memerlukan Engkau Bapa bagi bangsa kami. Bapa, kami butuh lawatan bagi bangsa kami mulai dari Sabang sampai Merauke. Berkatilah pulau-pulau, kota, desa. Biar kiranya Tuhan kami melihat Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa minta belas kasihan-Mu ya Tuhan
Berikanlah kekuatan bagi Pak Presiden Jokowi bersama Pak Maruf untuk memimpin bangsa ini Bapa. Berikan hikmat, kebijaksanaan. Biarlah Tuhan kiranya mereka sanggup karena kekuatannya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikanlah hati raja-raja bagi pemimpin kami Indonesia. Baik juga setiap pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Baik mereka gubernur, bupati, wali kota. Biarlah juga mereka Bapa berikan sehati sepikir untuk memajukan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Tetap kami meminta di dalam nama Yesus, berkatilah ekonomi Indonesia Bapa. Biarlah ekonomi Indonesia tetap stabil, tidak ada Bapa resesi terjadi di dalam nama Yesus. Walaupun Tuhan dikatakan mulai terjadi resesi, tapi kami berkata di dalam nama Yesus, biarlah pemulihan terus terjadi, stabilitas terjadi bagi ekonomi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa, di mana pemulihan kepala-kepala daerah sudah selesai di tanggal 9 Desember. Biarlah semua berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan apapun Tuhan, tetapi semua damai. Dan biarlah yang terpilih adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab untuk memimpin setiap daerah di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, tetap belas kasihan-Mu, kuasa-Mu terjadi terus Bapa. Biarlah COVID-19 akan berlalu dari Indonesia, dan biarlah semuanya Tuhan baik-baik Bapa. Dan kami berdoa para dokter, perawat, Tuhan beri tetap kekuatan, kesehatan yang prima. Baik setiap pasien-pasien yang kena COVID-19, kami berdoa dilawat oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Semakin ada banyak kesembuhan dari COVID-19 terjadi di Indonesia. Bapak terima kasih jika vaksin yang sudah ada Bapa datang ke Indonesia Bapa. Biarlah vaksin ini diberkati di dalam nama Yesus. Tidak ada terjadi sesuatu yang terjadi ketika vaksin ini disuntikan Bapa kepada setiap tubuh oleh bangsa Indonesia. Kami tidak ada sesuatu yang terjadi, tapi yang terjadi adalah kesembuhan, kesehatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Kepri, berkati Kepri Bapa. Shalom untuk Kepri, berkati kota Tanjung Pinang, berkati juga Bapa di mana sudah selesainya pemilihan untuk pemimpin Kepri Bapa. Biarlah Tuhan kami berdoa, biarlah pemimpin Kepri orang yang benar-benar bertanggung jawab, orang-orang yang benar-benar melakukan tugasnya. Berikan dia kekuatan Bapa. Bapa terima kasih, berkati wali kota Tanjung Pinang Bapa, berkati penduduknya, berkati udaranya, berkati lautnya, berkati tanahnya, berkati setiap suku budaya yang ada di kota kami tercinta ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja yang ada Bapa, berkati supaya kami tetap unity di dalam memajukan gereja-gereja di dalam secara rohani. Bapa berkati Bapa, setiap gembala-gembala, para penginjil berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan lupa kami berdoa Bapa untuk yang kami kasih pemimpin rohani kami. Berkati Pak Niko yang ada di Jakarta, berkati Pak Johan yang ada di Singapura, berkati Bapak Gembala kami GBI My Home Pak Irwan bersama Pak Anen, wakilnya Bapa, di dalam nama Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga yang kami kasihi setiap jemaat GBI My Home, dimanapun mereka berada saat ini bersama-sama kami berdoa puasa, baik yang ada di rumah-rumah, kami mengangkat tangan kami. Bapa berkatilah mulai dari baby, anak sekolah minggu, GC, dewasa muda, orang tua lanjut usia, diberkati di dalam nama Yesus. Biarlah kami semakin menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami semakin memuji-muji Tuhan, kami semakin mengandalkan Tuhan. Biarlah jemaat GBI My Home semakin terus bersorak-sorai, menyala-nyala menyalani Tuhan. Berkati usaha bisnis jemaat GBI My Home, berkati sekolah Bapa, berkati yang mereka kuliah Bapa, berkati mereka sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi setiap jemaat GBI My Home. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk diaken, para pengerja, kami juga berdoa untuk full time. Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi, keluarga, suami, istri. Berkati Bapa di dalam nama Yesus. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk ibadah raya kami
di hari Minggu Tuhan, ibadah 1, 2 dan juga ibadah ketiga Bapa. Berkati Bapa supaya kami Tuhan tetap bersorak-sorai memuliakan nama, baik secara offline, baik secara Tuhan live streaming. Kau berkati Bapa, semua baik, tidak ada kekurangan apapun Bapa, semua baik. Baik juga ibadah sekolah minggu, Engkau berkati Tuhan supaya anak-anak sekolah minggu bersemangat datang untuk memuliakan nama Tuhan. Baik juga GC Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah Natal kami Bapa, Tuhan juga Engkau berkati. Baik juga Tuhan, semua yang mengambil bagian Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa, inilah doa pengharapan kami, inilah doa syafaat kami. Hanya kami percaya Yesus Engkau akan berkehendak di dalam setiap doa kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu benar-benar tertanam di tanah yang baik di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Aba, hanya oleh karena kemurahan-Mu saja kami boleh datang beribadah, berdoa, memuji, menyembah, mengucap syukur, bahkan mengagungkan Engkau dalam doa puasa pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman ini disampaikan, Roh Allah yang akan mempertajam firman itu, yang membuat kami mengerti, berikan hikmat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Salam, puji Tuhan. Berbahagialah kita semua pada pagi hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan. Kita boleh kembali bersama memuji, mengagungkan Tuhan. Bahkan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam doa puasa pada pagi hari ini, walau secara online. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adapun tema khotbah saya pada saat ini adalah bebas dari tawar hati. Saudaraku, kita ketahui dan alami bersama bahwa dalam suasana pandemi COVID-19 ini yang sudah berjalan 9 bulan, bahkan memasuki bulan ke-10 di negara kita ini banyak membuat orang menjadi takut, banyak membuat orang menjadi khawatir, bahkan tawar hati. Kenapa? Karena mereka takut tertular COVID-19, karena mereka khawatir akan masa depan yang karena situasi yang tidak menentu saat ini. PHK besar-besaran, perekonomian sulit, omset menurun. Wah, anak-anak juga susah belajar ya secara online. Ya, orang tua banyak mengeluh. Kita juga gerakan kita, aktivitas kita terbatas, dibatasi oleh situasi pandemi. Bahkan ke gereja saja kita dibatasi. Kita harus menerapkan protokol kesehatan 3M dan lain-lain dan seterusnya. Kira-kira saudaraku, kata-kata apa ya yang dapat menguatkan kita semua, yang dapat menguatkan orang lain? Saudaraku, ada satu perkataan firman Tuhan yang boleh memberkati, yang boleh menguatkan kita semua, yaitu be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Bahkan ini adalah perintah Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya skip ayat 1 sampai 8, saya akan baca ayat 9 saja. Firman Tuhan katakan demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kitab Yosua ini adalah kitab yang mengajarkan leadership, kepemimpinan. Perkataan kuatkan dan teguhkan hatimu ini diulang sampai 3 kali. Kalau kita baca dari ayat 6 sampai dengan 9. Ya, kalau ada perkataan yang diulang-ulang, itu berarti sangat penting sekali. Mari kita lihat sekarang. Kita lihat dulu pengertian apa sih itu tawar hati? Apa itu keteguhan hati? Saudaraku, tawar hati adalah patah semangat, putus asa, kecewa, hilang keberanian, tidak ada kemauan lagi, jemu. Sedangkan keteguhan hati itu adalah setia, benar, berani, sabar, kuat hati, kukuh. Tawar hati itu timbul dari ketakutan dan ketidakpercayaan. Sedangkan keteguhan hati itu timbul dari mempercayai Tuhan. Itu tidak dapat dihidupkan secara mental. Saudaraku, tawar hati itu timbul bila kita mendengarkan dusta iblis yang tidak akan dilakukan Tuhan untuk kita.
Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk atau jahat kepada kita. Sedangkan keteguhan hati timbul dari mempercayai firman Tuhan. Betapapun keadaannya, keteguhan hati itu timbul dari iman. Saudaraku, tawar hati itu suatu sikap yang apatis, ketidakberdayaan, yaitu tidak ada lagi motivasi dan antusiasme. Yang tahap selanjutnya adalah frustrasi. Sedangkan keteguhan hati itu suatu sikap yang optimis, tetap tidak berubah, berpegang teguh, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan, sumber segala sumber, sumber kekuatan, sekalipun banyak dalam tantangan, dalam banyak pergumulan. Orang yang tawar hati itu berpandangan negatif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan, bahkan berpandangan negatif terhadap Tuhan. Mereka yang teguh hati itu selalu berpandangan positif. Saudaraku, kita akan lebih lanjut lagi, bahwa tawar hati itu adalah berbahaya. Tawar hati itu bukanlah emosi yang tidak bersalah seperti yang kita duga. Seperti banyak orang yang menganggap itu wajar ketika seseorang tawar hati karena sedang menghadapi masalah yang besar. Misalnya, kepala rumah tangga yang di PHK, lamaran kerja yang berulang-ulang kali ditolak, anak-anak muda yang putus cinta, mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintainya karena meninggal dunia, dan lain-lain dan seterusnya. Mereka menganggap itu wajarlah kalau mereka itu tawar hati. Tetapi itu keliru. Sekali lagi, anggapan itu keliru. Sekali lagi, saudaraku, tawar hati itu bukanlah emosi yang tidak bersalah. Ada kekuatan jahat di balik emosi itu untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Jadi, tawar hati merupakan bagian serangan gencar si iblis untuk menghancurkan orang percaya. Tawar hati itu merupakan musuh yang mematikan. Oleh karena itu, berhentilah, stop mendengarkan dusta iblis. Berhentilah tawar hati. Jangan hidup seperti orang-orang yang tiada mempunyai pengharapan. Berhentilah melihat kesanggupan. Berhentilah melihat kegagalan. Berhentilah melihat kesanggupan kita sendiri. Tetapi mulailah memandang kepada Tuhan. Milikilah keteguhan hati. Sekarang, apa sih yang melatar belakangi firman Tuhan ini dalam Yosua 1 ayat 1-9? Yang pertama, saudara-saudaraku, saat-saat menghadapi cobaan ataupun ujian berat, banyak yang terguncang imannya. Sekali lagi, saudara-saudaraku, saat-saat menghadapi cobaan ataupun ujian berat, banyak yang terguncang imannya. Ketika itu Yosua sedang menghadapi situasi galau, situasi down. Karena apa? Musa meninggal, rakyat Israel berduka, masa depan tidak pasti. Musa yang adalah mentor Yosua, seorang pemimpin besar, tempat Yosua yang selama ini mengadu, bertanya, dan orang yang paling bertanggung jawab, sekarang itu sudah meninggal. Semuanya sekarang hanya ada di pundak Yosua. Selain itu, rakyat Israel berduka oleh karena kehilangan pemimpin besarnya, pemimpin yang membawanya keluar dari perbudakan tanah Mesir. Sudah di bawah pimpinan Musa selama lebih kurang 40 tahun, tetapi mereka masih belum menduduki tanah perjanjian, yang membuat mereka mulai berpikir, mulai ada tawar hati, mulai khawatir akan masa depan mereka yang tidak pasti. Nah, coba kita bandingkan dengan situasi yang sekarang ini kita hadapi. Kita baru saja 9 bulan di bawah pandemi COVID-19 ini, sudah banyak yang khawatir, banyak yang galau. Bagaimana ini kalau pandemi tidak teratasi dan lain-lain dan sebagainya. Wah, akan ada resesi ekonomi global dan seterusnya dan seterusnya. Selain itu, Yosua mendapat panggilan Tuhan untuk menggantikan Musa. Ada tanggung jawab yang besar
Sekarang dia seorang diri. Biasanya ada Musa yang bertanggung jawab. Yosua sekarang harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk, sulit diatur, ingin menang sendiri, keras kepala. Mereka harus dipimpin menyeberangi sungai Yordan untuk masuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Tetapi dengan harus berperang menaklukkan banyak musuh yang berat-berat, musuh yang perkasa, yang mempunyai tentara dan peralatan militer saat itu, peralatan persenjataannya yang lebih daripada yang dipunyai orang Israel ketika itu. Yang kedua, kalau anak kita masuk dalam pendidikan militer, misalnya akabri, tentu kita akan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu ya nak. Kenapa? Karena kita tahu dia akan berhadapan dengan banyak tantangan dan kekerasan selama pendidikan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan memberikan aba-aba kepada Yosua sebagai pemimpin yang harus merebut tanah perjanjian. Kenapa Tuhan memberi aba-aba? Karena di depan banyak masalah, banyak tantangan yang kau hadapi. Memang hidup di dunia ini tidak ada tanpa masalah. Jangan pernah timbul dalam hati kita, saya ini ingin hidup yang lurus-lurus saja, tanpa masalah sampai ke surga. Tempat yang tidak ada masalah itu hanya di surga, tidak ada tempat lain. Jadi selama kita tinggal di bumi ini, Tuhan katakan, teguhkan hatimu. Kenapa? Karena selama kita hidup di dunia ini, engkau akan bertemu dengan banyak masalah. Engkau akan bertemu dengan banyak pergumulan. Bahkan firman Tuhan katakan, dunia ini makin lama makin jahat. Tetapi sekalipun banyak tantangan, Tuhan janji apa? Aku akan menyertaimu, bahkan engkau akan dapat keberuntungan asalkan engkau kuat, teguh, dan jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kalau engkau takut, kalau engkau tawar hati, engkau akan rugi dengan segala akibatnya. Selain itu, engkau berarti meremehkan Tuhan, meremehkan janji, penyertaan, pemeliharaan yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, ini hanya ilustrasi saja ya. Ada seorang anak yang ketakutan, tidak berani berjalan di atas jembatan gantung, walaupun digendong oleh bapaknya. Anak ini tidak percaya kepada bapaknya, seolah-olah meremehkan kemampuan bapaknya. Coba bayangkan kalau kita sama Tuhan begitu caranya, tidak percaya kepada Tuhan, itu berarti meremehkan Tuhan. Tuhan sudah janji penyertaan, janji perlindungan dengan berkat bagi kita, asalkan kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Tidak takut, tidak tawar hati, memiliki hati yang kuat dan teguh. Nah, kalau engkau masih takut, kalau engkau masih tawar hati, kalau engkau masih ragu, kalau engkau masih curigai Allah, itu berarti engkau meremehkan Tuhan. Masalah itu, masalah waktu saja. Jalani saja hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan masalah melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak menyarankan kita untuk menjadi kuat dan teguh hati, tidak. Itu bukan saran Tuhan, itu adalah perintahnya. Perintah Tuhan dengan janji penyertaan Tuhan dan keberuntungan. Kita lihat sekarang, apa itu perintah Tuhan dan apa itu janji Tuhan. Perintah Tuhan itu sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan janji Tuhan adalah sesuatu yang akan Tuhan lakukan. Perintah Tuhan itu harus kita patuhi. Sedangkan janji Tuhan itu harus kita percayai. Ketika Tuhan memberi perintahnya, Dia berkata, aku akan. Ada jaminan penyertaan. Ketika Tuhan memberi janji, Dia berkata, aku akan. Ada jaminan penyertaan. Mengenai keberuntungan,
dalam konteks firman Tuhan ini adalah konsekuensi atau akibat dari hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup mematuhi menjalankan firman Tuhan, maka Allah akan memberikan keberuntungan berkat-Nya kepada kita. Jadi keberuntungan di sini adalah bukan nasib-nasiban, bukan hoki seperti menurut dunia ini. Sekarang, apa sih tujuan dan manfaat dari firman Tuhan yang sudah kita dengar ini? Saudaraku, kita dapat belajar. Yang pertama, kita dapat belajar bagaimana ahli generasi memberikan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Pesan, visi, misi seperti ini kalau kita pelajari dalam perjanjian lama, seperti Musa kepada Yosua yang baru saja kita dengar, yang baru saja kita baca. Tugasnya apa? Tugas Yosua yaitu membawa masuk bangsa Israel menduduki tanah perjanjian. Ulangan 31 ayat 7 firman Tuhan katakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ini adalah suatu ahli generasi, tongkat estafet kepemimpinan. Demikian juga kalau kita lihat, pelajari dari Daud ke Salomo, tugasnya apa? Untuk menyelesaikan pembangunan bait suci, untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah. Kita baca di 1 Tawarikh 28 ayat 20, dikatakan di situ, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Kita imani ini. Oleh karena itu kita percaya, kita yakin bahwa Allah juga turut bekerja dalam proses perizinan dan kelanjutan pembangunan gereja kita di The Green Dompak. Amin. Ya, saudaraku, di dalam kitab perjanjian baru kita dapat belajar dari Paulus bagaimana kesaksiannya untuk anak-anak rohaninya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dalam Efesus 3 ayat 13 Paulus katakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Bagaimana kemudian pesan, visi, dan misi dari Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Kita baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ini adalah perintah. Kemudian ada janji penyertaan dari Tuhan. Apa janji penyertaannya? Yaitu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan ini, maka kita juga harus menuntun, mendoakan, dan memberi nasihat, pesan, visi, dan misi kepada anak cucu kita. Supaya apa? Supaya jangan tawar hati anak cucu kita ketika menghadapi masalah. Bagi mereka yang masih sekolah, bagi mereka yang masih kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, yang belum berumah tangga, yang sudah berumah tangga, dan lain-lain dan seterusnya. Supaya apa? Supaya selalu anak cucu kita ini teguh hati sesuai firman Tuhan dalam menjalani kehidupan.
Untuk itu kita harus lakukan seperti yang firman Tuhan katakan dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa artinya? Artinya kita harus mengajarkan perintah Tuhan ini terus-menerus kepada anak cucu kita. Yang ketiga, belajar dari perjalanan hidup Yosua, perjalanan hidup Daud yang sedemikian rupa penuh tantangan, bahaya, rintangan. Bahkan bagaimana di sini mereka mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup Yosua, dalam hidup Daud, yang semuanya ini dituliskan di dalam Alkitab. Sedemikian rupa dituliskan di dalam Alkitab. Untuk apa? Agar kita semua dapat membacanya. Untuk apa kita baca? Agar kita imani, agar kita juga dapat pengalaman yang sama, keyakinan bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan juga seperti yang Yosua dan Daud alami, kita juga akan mengalaminya dan harus mengalaminya. Yang keempat, ketika kita sedang mengalami masalah yang besar, sering kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin saya tidak tawar hati di tengah keadaan yang begitu berat ini ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita tidak hanya untuk membaca alinea pertama dalam Yosua ayat 1-9 tadi, tetapi menyadari kebenaran dari alinea kedua, alinea berikutnya. Apa itu? Dikatakan sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu berarti ada Tuhan beserta kita. Ketika kita sedang hidup mudah, Tuhan bersama kita. Ketika hidup kita sedang susah, ada Tuhan bersama kita. Ketika kita hidup sedang sehat, sedang sakit, sedang dalam keadaan sukses, dalam keadaan bahagia, sukacita, ketika kita sedang gagal atau sedang bersedih, ada Tuhan beserta kita. Ketika kita sedang beriman, ketika kita sedang lemah iman kita, ada Tuhan beserta kita. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 23-26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang terakhir, Mazmur 91. Saya skip ayat 1-14. Saya baca ayat 15-16 saja. Dan saya akan ganti kata ia dengan jemaat GBI My Home. Bila ia, saya ganti dengan jemaat GBI My Home ianya. Bila jemaat GBI My Home berseru kepadaku, kata Allah, ini kata Allah, aku akan menjawab. Aku akan menyertai jemaat GBI My Home dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan jemaat GBI My Home dan akan kuperlihatkan kepada jemaat GBI My Home keselamatan yang daripadaku. Tentu dalam Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Tuhan kita. Jadi, ingatlah, jangan tawar hati. Ingatlah bahwa tawar hati, ketakutan, itu bukanlah emosi yang tidak bersalah. Ada kekuatan jahat di balik emosi itu untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan, yang merupakan bagian serangan gencar si iblis untuk menghancurkan orang percaya. Tawar hati, kekuatan, ketakutan itu merupakan musuh yang mematikan. Untuk itu, gunakanlah firman Tuhan sebagai pedang roh untuk melawannya setiap kali dia datang menyerang Anda. Padamkanlah semua anak panahnya yang berapi. Ucapkanlah kata-kata iman. Maka tawar hati, ketakutan akan lenyap. So, be happy, be strong, and courageous. Bersukacitalah,
jadilah kuat dan teguh. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Aba, firman-Mu telah disampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu, sehingga kami terbebas dari tawar hati, dari ketakutan. Sebaliknya, kami menjadi teguh hati dan kuat dan menerima keberuntungan berkat yang daripada-Mu, bahkan menjadi berkat dan saksi-Mu memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menebus kami, Engkau yang mendamaikan kami dengan Bapa Surgawi, Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah dengan berkat Abraham, bahkan Engkau yang memberikan kami hidup yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.